Nabi Ibrahim alaihissalam tidak punya anak sampai, para ulama menjelaskan sampai hampir 100 tahun. Sudah usia lanjut. Ya. Padahal dia terus meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah. Doanya nggak hanya minta anak, Pak. Kalau kita kan berdoanya hanya untuk dunia saja. Anak, saya ingin melihat ya bagaimana punya anak, merasakan punya anak, kan gitu. Tapi Nabi Ibrahim, beliau berdoa kepada Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakan kepadaku anak yang saleh. Nah, ini teladan yang bisa kita contoh yang kedua. Kalau berdoa itu ya khususnya meminta anak, maka berdoalah kepada Allah untuk diberikan atau dikarunia anak yang saleh. Ya, anak yang saleh. Terus beliau minta sama Allah, ya. Dan beliau tidak pernah berhenti dari doanya sampai di usia lanjut sekalipun. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya setelah puluhan tahun berdoa. Kita ini baru beberapa tahun berdoa ya sudah ngeluh. Kok nggak diijabah-ijabah ya? Padahal kalau kita ingat, kalau kita lihat nikmat yang Allah berikan kepada kita ini banyak. Yang nikmat itu kita nggak pernah minta. Ya. Kita minta dilahirkan? Tidak. Kita minta kemudian Allah Subhanahu wa taala mencukupkan kita bisa besar ya, dikandung oleh ibu kita sehat, kemudian lahir di dunia ini. Enggak pernah kita minta nikmat tersebut. Sampai kemudian kita remaja, ya, antum bisa mondok di sini, antum minta, antum bisa mondok. Nikmat dari Allah. Ada yang meminta mungkin sebelumnya. Banyak sekali nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita yang kita enggak pernah minta. Ya. Dan sangat sedikit nikmat mungkin yang kita minta kepada Allah tapi belum Allah kabulkan. Bisa jadi Allah tidak mengabulkan tersebut, ya. Allah mempendingnya. Ya, bisa nanti di akhirat diberikan, diganti di dunia yang lebih baik. Kenapa? Karena Allah lebih tahu. Allah pencipta kita. Ya. Kita minta A, belum tentu itu baik menurut Allah. Ada cerita Syekh, ya. Dia di Mekah sana, di Masjidil Haram. Ada orang berdoa, Pak. Berdoa sama Allah di depan Ka'bah, bayangkan. Di depan Ka'bah dia berdoa sepanjang tahun. Sampai syekhnya ini hafal nih orang, Masya Allah. Didengerin dia doa apa sih gitu loh, penasaran. Kasih saya anak, minta anak, Pak. Minta keturunan. Minta keturunan. Bertahun-tahun didengerin sama Syekh, subhanallah. Ditanya, ya, wahai, ya, Bapak, Anda ini berdoa apa? Masya Allah, saya lihat, ya, setiap waktu, setiap tahun, antum di sini bahkan luar biasa berdoanya. Berdoa apa? Minta apa sama Allah di depan Ka'bah? Kemudian nih bapak-bapak menjawab, saya minta anak, saya nggak diberikan keturunan. Bertahun-tahun dia minta, jamaah. Sampai kemudian ya setelah Syekh itu bertanya tahu oh hajatnya itu ya, semoga Syekhnya doakan, semoga Allah ya ijabah doa antum. Ya. Kemudian lama nih Syekh kok nggak ngelihat lagi nih orang, kemana ya? Nah, sudahlah, lupa mungkin ya sudah dia mungkin berdoa di tempat lain ya. Tapi nggak pernah ditemui lagi Syekh sama Syekh ini, orang ini. Setelah bertahun-tahun, puluhan, mungkin belasan tahun, ya, belasan tahun, orang ini balik lagi, Pak, ke Ka'bah. Doa lagi sama Allah. Dia ngelihat, loh ini yang dulu ini. Ya, didatengin. Didengerin, loh, doanya kok, yes, mendengar doanya dia bukan lagi minta anak, tapi melaknat anaknya. Subhanallah. Mendoakan keburukan sama anaknya. Ya. Wis bahkan doanya mungkin wis ajib gitu ya. Melaknat anaknya, lebih baik anaknya ini mati aja gitu. Tanya sama Syekh lagi, kenapa? Antum doa apa? Antum seperti menggebu-gebu ya. Kemudian bapak ini menjawab, iya. Setelah Allah memberikan saya anak, ini anak kurang ajar. Ini anak durhaka. Luar biasa durhakanya, menyakiti orang tuanya. Lebih baik dia mati, saya doakan, saya laknat dia di depan Ka'bah ini. Subhanallah. Kaget ini Syekh, ya.
Di situ kita bisa mengambil pelajaran. Yang pertama, berdoa sama Allah itu jangan hanya terkait dengan dunia. Tujukan apa yang kita minta sama Allah juga kaitannya dengan akhirat. Mungkin bapak ini lupa, dia minta anak tapi dia lupa minta anak yang saleh. Dan di sini juga pelajaran sebagaimana tadi, terkadang nikmat yang Allah berikan kepada kita belum diberikan itu bukan karena Allah itu nggak suka, tapi Allah tahu itu yang terbaik buat Anda. Dan ini contoh, ya, bahwa terkadang nikmat yang Allah berikan karena Allah itu pencipta kita, tahu tentang apa yang kita butuhkan. Ya, terkadang yang kita butuhkan kita minta A, tapi Allah tahu antum butuh B. Ya. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi apa yang kamu benci itu baik bagimu, dan sebaliknya bisa jadi apa yang kamu cintai itu buruk bagimu. Allah lebih tahu, ya, tentang apa yang kita butuhkan.